Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dari kelompok 1A, saksikan hasil kerja kami Mengenai tantangan setelah kemerdekaan. kedatangan 10 dan Belanda dan perjuangan Rakyat Semarang. Pertama, kondisi awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi politik secara politik keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Hal ini terjadi karena adanya pihak yang tidak mau Indonesia merdeka. Seperti contohnya, rakyat Indonesia masih bentrok dengan tentara Jepang yang beralasan diminta sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing dan kas negara kosong. Inflasi yang cukup berat jadi dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali sedangkan nilai tukarnya sangat rendah. Pemerintah Indonesia tidak dapat melarang peredaran mata uang asing karena Indonesia sendiri belum mempunyai mata uang. Mata uang asing yang beredar adalah Denjavas Jepang, uang pemerintah Indra Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan setelah Nica datang ke Indonesia juga berlaku mata uang Nica. Kondisi perekonomian makin parah karena Nica melakukan blokade. Kedatangan sekutu dan Belanda. Berita mengenai Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 sudah tersebar hingga ke seluruh dunia. Hal tersebut membuat Hindia Belanda mengalami keterangan kekuasaan. Bagaimana kondisi Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni akan terjadi pertentangan atau konflik antara Indonesia dengan sekutu ataupun Belanda. Sekutu masuk ke Indonesia dibonceng oleh Nika. Mereka masuk melalui wilayah Indonesia, terutama di wilayah pemerintahan pusat Jepang, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah itu terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda. Setelah diketahui Jepang menyerah kepada Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1945, Belanda mendesak Inggris agar segera mengesahkan hasil perundingan tersebut dan disahkan pada 24 Agustus 1945. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Nika. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Maka Belanda mendesak Inggris agar segera mengesahkan hasil perundingan tersebut pada tanggal 24 Agustus 1945. Hasil perundingan tersebut disahkan. Pada tanggal 19 Agustus 1945,
sekitar pukul 13.00 WIB waktu Indonesia Barat berkumandang lewat radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintahan di Jemarang mengeluarkan pernyataan atau perintah sebagai berikut. Mulai hari ini, tanggal 19 Agustus 1945, jam 13.00 WIB, Pemerintahan Republik Indonesia untuk daerah Semarang mulai berlaku. Terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintah Republik Indonesia akan diambil tindakan yang keras. Senjata api, kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya, harus diserahkan kepada polisi. Hanya bendera merah putih yang boleh berkibar. Terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras. Selanjutnya, semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai biasa. Pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cipiring diangkut oleh para pemuda ke penjara Semarang. Terjadinya pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan pasukan Jepang. Pada hari kedua dan ketiga, Jepang berusaha dapat menguasai daerah Semarang kembali. Dan pertempuran di Jepang membagi pasukannya menjadi 3 kekuasaan. Tanggal 17 Oktober 1945 tercapai suatu perlindungan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Pada tanggal 19 Oktober 1945, Jepang berhasil mematahkan berbagai serangan para pemuda. Jika para pemuda tidak mau menyerahkan senjata, paling lambat tanggal 19 Oktober 1945 pukul 10 Wongsonegoro terpaksa menyetujui dengan membubuhkan senjata tangan pada perjanjian itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.